Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan melanjutkan pembahasan tentang peramalan, yang mana pembahasan peramalan pada kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal dengan metode eksponensial smoothing. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan untuk mapping average dan juga weighting mapping average. Nah, di dalam soal yang akan kita selesaikan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya ada sebuah tabel yang kita namai ini adalah tabel untuk peramalan penjualan pada sebuah perusahaan, yang mana di dalam tabel tersebut terdapat sebuah periode dengan simbol T, kemudian ada sebuah data penjualan dengan simbol XT, dan ada sebuah nilai perkiraan dengan simbol FT, dan di sini ada sebuah nilai koefisien alfa dengan koefisien yang kita gunakan adalah 0,2. Nah, di sini sudah terdapat ya ada 10 data periode, yang mana sudah terdapat juga data penjualannya dari periode 1 sampai dengan periode 10. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai dari penjualan untuk di periode ke-11. Nah, kita sebelum mengerjakan kita akan menelaah dulu sebuah rumus yang digunakan dalam metode eksponensial. Di sini ada rumus FT plus 1 sama dengan alfa dikali XT ditambah dalam buka kurung 1 dikurangi alfa dikali dengan FT. Nah, ini rumusnya ya. Jadi jawabannya tergantung nih. Kalau memang koefisiennya 0,1 ya 0,1, kalau ini 0,2 0,2. Nah, ini kita coba ya kita selesaikan. Nah, ini jawaban yang sudah saya buat. Nah, kita lihat saja rumusnya nih. Kalau angka 44 di periode 2 ini merupakan pengisian yang seharusnya sangat mudah. Kita tinggal memindahkan saja nilai penjualan pada periode 1 dan dipindahkan ke nilai data FT atau nilai peramalan pada periode 2. Yang harus kita cari dengan rumus adalah data pada periode 3. Nah, di periode 3 ini kalau kita lihat ada rumus yang mana rumusnya itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini ada sama dengan buka kurung 0,2. 0,2 ini merupakan koefisien ya. Dan di sini koefisien tersebut dikalikan data dari yang namanya penjualan. Nah, penjualan yang dimasukkan di sini adalah nilai XT untuk angka di periode 2, yaitu angka 40. Kemudian kita tambahkan. Nah, kalau secara rumus idealnya di dalam kurung tambah dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,2. 1,02 itu berarti kita langsung saja ya ketikkan di sini 0,8. Dan di sini nanti akan dikalikan dengan nilai hasil peramalan yang di periode 2, yaitu nilai 44. Nah, sehingga data tersebut akan muncul seperti ini. Nilainya adalah 43 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa mengerjakan ini seperti itu. Jadi kita kalau mau misalkan mencoba, kita bisa hapus dulu soal ini ya, nanti kita akan coba kasih ulang. Nah, begini. Nah, sama dengan ya. Kemudian ini adalah sama dengan 0,2 ya. Nah, ini dikali dengan ini ya 40 ya, kemudian ditambah dengan, kalau ibaratnya ini kita mau menggunakan rumus normal, 1 dikurangi 0,2 ya. Nah, di dalam kurung kemudian dikali dengan nilai ini 44. Nah, makanya angkanya 43. Nah, kita bisa selesaikan juga nih yang ini nih. Misalkan sama dengan ya, kita ini 0,2. Nah, 0,2 ini merupakan koefisien. Kemudian kita kalikan ya, teman-teman, dikalikan dengan nilai pada periode 3. Nah, karena kita sedang mencari nilai pada periode 4. Nah, kemudian baru kita tambahkan. Nah, ini rumusnya 1 dikurangi 0,2 ya. Ini kalaupun kita menggunakan 1, kurangi 0,2 boleh. Kita langsung saja 1 kurangi 0,2 itu misalkan 8 boleh. Nanti di sini tinggal dikalikan dengan nilai peramalan pada periode 3 atau nilai FT-nya periode 3 seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita langsung drag saja ya, sudah. Seperti ini. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, ini seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kita sudah bisa mendapati bahwa nilai peramalan untuk periode 11 data penjualannya itu adalah nilainya adalah 44. Nah, ini kita kunci dulu ya bahwa nilainya adalah 44 untuk bisa memastikan bahwa seberapa betulkah
seberapa akuratlah hasil peramalan yang kita lakukan. Mari kita coba lakukan pengecekan dengan menggunakan yaitu metode MSE ya. Metode MSE itu adalah mean square error. Jadi ini untuk tujuan mengestimasi berapa sih nilai kesalahan pada peramalan yang kita buat. Nah, jadi di sini kita akan masukkan kembali data penjualan dan peramalan yang sudah kita buat dari data yang ada. Kita belum memasukkan nilai angka 11 ya, kita hanya menggunakan nilai angka yang sudah terdapat dalam data, yaitu 10 angka. Nah, ini ada data periode, data penjualan, data alfa koefisien 0,2 ya, yang peramalan yang merupakan dari koefisien 0,2, dan kemudian di sini ada nilai error, dan di sini ada nilai error pangkat 2. Nah, bagaimana untuk bisa mengisi nilai error? Nah, di sini tinggal kita misalkan error ini diperoleh dari nilai data penjualan dikurangi dengan nilai peramalannya. Ini min 4. Kemudian di sini nilai data penjualan dikurangi dengan nilai peramalan. Ini nanti hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk mengisi dari error pangkat 2, nah ini tinggal sama dengan error min 4 dipangkatkan 2 adalah 16, sehingga nanti akan ketemu ya selisihnya nilai-nilai ini. Dan ketika kita jumlahkan, itu jumlahnya ada 52,0656. Nah, ini nanti tinggal di rata-ratakan saja dengan dibagi terhadap data yang ada isinya. Ada isinya itu ada 9. Jadi 52,056 dibagi dengan 9. Nah, untuk nilai MSE-nya itu nilai jumlah dikurangi dengan 9. Berarti MSE-nya ada 5,78. Artinya ketika nilai ini 5,78, ini punya sebuah kriteria yang menyatakan bahwa nilai perkiraan yang kita lakukan untuk peramalan di periode ke-11 itu adalah sangat akurat. Nah, ini bisa kita lihat ya dari tabel yang ada di penjelasan berikut ini. Ini ada sebuah tabel tentang MAV, kemudian MSE, nah seperti ini. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ya, MSE itu adalah mean square error, yang mana dia alat yang digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan pada peramalan. Nah, jadi kalau dari sisi nilai kriteria berdasarkan 4 kategori yang disampaikan oleh Louis untuk MAPE, kemudian untuk MSE dan MAD, itu kalau misalkan kriteria pertama, nah ini nilainya itu nilai MSE atau MAPE atau apa kurang dari 10 itu sangat akurat. Kemudian 10 sampai 20 baik ya. Kemudian 20 sampai 50 wajar, dan di atas 50 nilai perhitungannya ini tidak akurat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi selain kita memang di sini belajar untuk bisa mencari nilai peramalan pada periode ke-9, kita juga diharuskan bisa memahami dan mengetahui seberapa besar tingkat keakuratan nilai peramalan yang sudah kita buat dengan melakukan pengecekan melalui metode MSE ya, untuk bisa mengetahui estimasi berapa nilai kesalahan pada peramalan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.